Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bakal bahas lagi mengenai riset car guys per hari ini ya. Jadi udah mulai rame nih, para anggotanya mulai menyuarakan ketidakadilan ataupun ya keresahan yang sudah dihadapi ya. Keresahannya itu apa nanti kita bakal bahas nanti gitu ya guys. Dan sekarang nih kita bakal ngecek dulu di grup telegramnya riset car itu sendiri guys. Dan kalau gue lihat gitu ya guys, untuk dari grup telegram riset car ini itu tuh udah gak aktif ini ya. Terakhir itu di 11 Agustus. Kalau dari sebelum-sebelumnya dia masih ngeposting, di 10 Agustus masih posting, 9 Agustus masih ngasih postingan, 8, terus di 7 tuh ya, masih cukup aktif gitu ya. Tapi di tanggal 11 sudah mulai diam. Dan bahkan kalau kalian lihat ya, respon dari penggunanya tuh turun-turun mulunya. Nih responnya tuh ya kayak gini tuh ya, seperti inilah respon dari para penggunanya. Yang artinya berarti kan memang sudah ya, beberapa mungkin pemain Ponzi udah paham nih dengan keadaan seperti ini, arahnya kemana gitu ya guys. Dan kemarin nih waktu operasional dan seterusnya nih ya guys, Anda dapat berpartisipasi dalam acara pengembalikan kartu ya, acara-acara yang ujung-ujungnya kalian disuruh deposit terus guys. Dan ini pindah ke Facebook kayak biasa lah ya. Ini kalau kita lihat gitu ya guys, ada postingan 12 jam yang lalu. Bilangnya gini, halo guys, riset car sudah bisa narik guys. Jam 16.39 saya cek gak bisa buka. Tapi setelah itu sekitar jam 18.37 sudah ada notif duit masuk 73 juta guys. Kepotong 6% kayak gitu nih. Kita lihat komentar orang-orang nih guys. Apakah benar ataukah dia lagi ngibul atau lagi ngehayal? Ini kan dibales tuh. Ya. Bang, maaf kalau gila jangan di sini. Wah kakak. Main togel lebih seru, rungkat tiap hari tetap enjoy. Kau gila sendiri jangan ajak hoax ya. Jadi ini berita ini hoax ya guys. Ini 20 jam yang lalu aku sudah lapor polisi pihak riset car hari ini. Katanya kalau banyak yang melaporkan akan kami proses secepatnya. Yuk buruan lapor bareng-bareng. Jangan lupa bawa bukti chat dan setoran di aplikasi yang gak masuk. Tuh guys, coba kalian bikin grup nih ya guys. Sabar bang, makanya jangan telat join ya. Nah ini ya kata-kata pemain Ponzi nih. Orang main riset car udah sejak Januari, gue pindah ke sini Agustus alhamdulillah. Ya inilah, jangan didengerin ya kata-kata pemain Ponzi. Server biasa luar negeri yakin bakal diproses. Setidaknya kalian mencoba aja guys urunan, kalau ya sendiri-sendiri biayanya bakal lebih besar gitu guys. Kalian bikin grup ya korban-korban daripada riset car ini. Menurut gue kalau kalian diem aja ya bakal muncul penipuan berikutnya ya. Jadi diemin lagi sih menurut gue. Gak ada salahnya mencoba ya guys. Riset car ternyata penipuan massa. Endingnya menyesatkan bukan? Banyak cara mencari cuan tapi perlu hati-hati. Bagi kamu yang sudah terlanjur basah, menikmatilah. Pernah ikut Kinet berbagi ujungnya scam karena sudah pengalaman dan cukup tahu dan tidak perlu ikutan lagi. Untungnya riset car tak jadi gabung. Wah kakak. Iya guys. Nah nih riset car versi sekarang. Oke, jadi pada ngepromosiin Komatsu itu sendiri guys ya. Bahkan kalau tadi kita lihat ya emang di share dari grupnya Komatsu Indonesia, tapi ngomonginnya riset car ya. Terus kita lihat aplikasi yang lagi rame, error aplikasinya nih ya, detik-detik biasa lah ya.
Detik-detik udah scam total. Zong. Dari jam 2 siang bos. Nih penggantinya. Penggantinya Komatsu. Tuh kan, bener kan pada bilang Komatsu ya. Oke, kita baca surat Al-Fatihah untuk para penipu admin Resetcar. Semoga amal keburukannya diterima di sisi Allah. Tolong bantu admin 40 orang yang mengaminkan, kabul. Ya, intinya sih kalau menurut gua ya guys. Menurut gua kalau misalkan nanti ada aplikasi serupa ya yang menawarkan kantornya nih, investasi ke kalian nih, ya. Nah ini juga nih saya tanya nih orang ini di dalam nih, berani macam-macam, coba aja sikut kuaing di dia. Tai. Pokoknya nih patokannya nih gereja Danau Indah. Kantornya nih. Oke guys, jadi tadi video orang ya guys yang videoin kantor cabang dari Resetcar. Tapi lagi-lagi ya guys, ini juga udah sering banget terjadi. Kantor cabang tuh ujung-ujungnya juga para pengurusnya juga ya akan berteriak sebagai korban. Dia nggak tahu apa-apa, cuma dibayar dan seterusnya. Memang yang perlu disalahkan ya mafia utamanya. Tapi terkadang para pengurus itu adalah the real orang-orang yang memang suka main aplikasi money game skema Ponzi gitu ya. Jadi memang ya udah nggak ada orang yang bisa dipercaya sebenarnya guys, gitu ya. Dan kalau saran dari video ini gue cuma bisa bilang gitu ya guys, kalian bisa saling berkomunikasi antara para korban yang memang benar-benar korban gitu ya. Tapi pasti ada aja sih yang pura-pura jadi korban padahal untungnya udah puluhan juta ya. Terus ya bersama-sama melaporkan ke pihak yang berwenang secara urunan ya guys. Kalau secara pribadi itu ya biayanya juga cukup besar. Terus kalau misalkan rame-rame kan bisa kalian saling sharing gitu guys. Tapi memang kalau misalkan kayak gini yang melaporkan ya korban gitu, nggak bisa dari pihak lain atau minta bantuan siapa gitu ya, itu agak susah karena memang harus korban itu sendiri yang melaporkan ke pihak yang berwenang gitu guys. Dan kalaupun misalkan ini nih manajerku Miss Ella yang udah bawa kabur dana, foto ini pun foto palsu guys gitu guys, bukan foto asli orang ini. Dan sekarang ya udah ada AI nyomot foto di IG ataupun sosmed lainnya tuh udah banyak banget lah ya guys. Dan biasanya para pemain Ponzi penipu Ponzi ini tuh ngambil nama ataupun foto dari orang lain, dan cewek di foto ini belum tentu namanya Ella guys, kalaupun memang betul. Tapi dia bukan orang yang admin kalian ataupun manajer kalian yang ikut Resetcar. Pasti, karena memang biasanya seperti itu ya. Jadi para penipu ini juga pinter gitu ya, nggak mau terlalu bodoh lah. Masa ia menunjukkan jati diri aslinya gitu kan guys. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan gue cuma bisa mengingatkan hati-hati dalam berinvestasi. Itu aja, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.